sehat, dan semangat untuk memulai pembelajaran kita pada kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi kimia, yang mana materinya yaitu sel polta. Di dalam sel polta ini terdapat beberapa poin ataupun pembahasan. Yang pertama, pengertian sel polta, dan yang kedua, kegunaan sel polta, yang ketiga, prinsip sel polta, dan yang keempat, potensial sel, dan yang kelima, yaitu potensial elektroda, dan poin yang keenam yaitu sel polta komersial. Nah, pertama-tama kita akan membahas poin yang pertama, yaitu pengertian sel polta atau Balvani. Sel polta adalah sel elektrokimia di mana reaksi oksidasi reduksi spontan terjadi dan menghasilkan beda potensial. Sel polta mengubah energi dari suatu reaksi redoks spontan menjadi energi listrik. Sel polta juga disebut dengan sel elektrokimia. Dan materi selanjutnya yaitu kegunaan sel polta. Berdasarkan kegunaannya, sel polta dibedakan atas dua macam sebagai berikut. Yang pertama, sel polta untuk penentuan pH larutan, energi reaksi, titrasi kelarutan, dan sebagainya. Yang kedua, sel polta untuk menghasilkan tenaga listrik, misalnya untuk penerangan, penggerak motor, radio transistor, dan kalkulator. Dan selanjutnya yaitu materi yang ketiga, prinsip kerja reaksi sel polta. Logam seng dalam larutan mengandung ion Zn2 positif dan logam tembaga dalam larutan ion Cu2 positif. Logam seng larut dengan melepas 2 elektron mengalir ke logam tembaga melalui kawat penghantar, dan ion Cu2+ mengambil elektron dari logam tembaga dan mengendap. Dengan demikian, rangkaian tersebut dapat menghasilkan aliran elektron atau listrik. Logam seng dan tembaga yang menjadi kutub-kutub listrik pada rangkaian sel elektrokimia disebut elektroda. Sedangkan logam seng sendiri merupakan elektroda tempat terjadinya reaksi oksidasi atau pelepasan dan merupakan kutub negatif atau anoda. Logam tembaga atau Cu merupakan elektroda tempat terjadinya reaksi reduksi atau pengikatan elektron dan merupakan kutub positif atau yang disebut dengan katoda. Susunan sel polta dapat dituliskan dengan suatu notasi singkat sebagai berikut. Notasi tersebut menyatakan bahwa oksidasi Zn menjadi Zn2 positif terjadi pada anoda, sedangkan reduksi ion Cu2 positif menjadi Cu di katoda. Dua garis sejajar yang memisahkan anoda dan katoda menyatakan jembatan garam, sedangkan garis tunggal menyatakan batas antara fase atau Zn padatan sedangkan Zn2 positif dalam larutan, dan Cu2 positif dalam larutan sedangkan Cu padatan. Dan yang selanjutnya, potensial sel. Potensial sel merupakan selisih potensial listrik antara elektroda yang mendorong elektron mengalir, yang disebabkan perbedaan rapatan muatan antara elektroda. Potensial sel polta dapat ditentukan melalui percobaan dengan voltmeter atau potensiometer dan juga dapat dihitung berdasarkan data potensial elektroda positif atau katoda dan potensial elektroda negatif atau anoda. Nah, rumus umum dari potensial sel adalah E0 sel sama dengan E0 reaksi atau katoda dikurang E0 oksidasi atau anoda. Materi yang selanjutnya yaitu potensial elektroda. Potensial elektroda adalah potensial sel yang dihasilkan oleh suatu elektroda dengan elektroda hidrogen. Pengukuran potensial sel dapat digunakan untuk membandingkan kecenderungan logam-logam atau spesies lain untuk mengalami oksidasi atau reduksi. Apabila pengukuran dilakukan pada kondisi standar atau dengan suhu 250 derajat Celcius, 1 molar, tekanan gasnya 1 atm, disebut potensial elektroda standar. Urutan logam-logam berdasarkan sifat reduktornya dikenal sebagai Dirac-Polta. Unsur-unsur yang termasuk ke dalam Dirac-Polta adalah sebagai berikut: Li litium, K kalium, Ba barium, Ca kalsium, Na natrium, Mg magnesium, Al aluminium, Mn mangan, Zn seng, Cr kromium, Fe besi, Cd kadmium, Ni nikel, Co kobalt, Sn timah, Pb timbal, H hidrogen, Cu tembaga, Hg raksa, Ag perak, Pt platina, Au emas. Dari Dirac-Polta di atas, unsur-unsur dari kiri ke kanan memiliki harga potensial reduksi atau potensial elektroda yang makin besar. Elektroda yang lebih mudah mengalami reduksi dibandingkan elektroda hidrogen mempunyai potensial elektroda bertanda positif, sedangkan elektroda yang sukar mengalami reduksi bertanda negatif.
Potensial elektroda dikaitkan dengan reaksi reduksi, di mana potensial elektroda sama dengan potensial reduksi. Suatu reaksi dapat berlangsung apabila terdapat perbedaan potensial positif antara kedua setengah reaksi reduksi dan oksidasi. Reaksi redoks dapat berjalan spontan jika energi selnya lebih besar dari nol ataupun bertanda positif. Apabila membuat baterai bervoltase tinggi untuk radio, harus memilih logam yang berjauhan dalam tabel tersebut. Uang logam tembaga dengan paku besi menghasilkan voltase lebih tinggi daripada uang logam dengan nikel, karena tembaga lebih jauh dari besi daripada nikel. Meskipun istilah baterai biasanya mengacu pada sel-sel galvani yang dihubungkan bersama, beberapa baterai hanya mempunyai satu sel. Ketika menggunakan baterai untuk menyalakan senter, radio atau CD player, harus melengkapi rangkaian listrik sel galvani tersebut. Untuk mendapatkan voltase lebih tinggi dari sel dengan beda potensial yang relatif lebih kecil, dapat dilakukan dengan menghubungkan sel-sel secara seri. Dan yang selanjutnya yaitu materi yang keenam atau materi yang terakhir, yaitu sel volta komersial. Ke dalam sel volta komersial ada dua. Yang pertama, baterai konvensional. Yang kedua yaitu baterai modern berkinerja tinggi. Nah, di sini kita akan membahas baterai yang termasuk ke dalam baterai konvensional. Yang pertama yaitu baterai aki. Aki merupakan contoh dari sel volta yang dapat diisi kembali jika habis. Satu sel aki terdiri dari batang Pb dan batang PbO2 yang dicelupkan dalam larutan asam sulfat sebanyak 30%. Perhatikan gambar baterai aki berikut. Ini adalah baterai timbal asam yang sering digunakan pada mobil. Baterai ini memiliki 6 sel 2 pol yang dihubungkan secara seri. Meskipun lebih besar daripada baterai karbon seng dan relatif berat, baterai jenis ini tahan lama, menghasilkan arus yang lebih besar, dan dapat diisi ulang. Ketika Anda menyalakan mesin, baterai ini yang menyediakan listrik untuk menyalakan mobil. Baterai ini juga menyediakan energi untuk kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh alternator mobil, seperti menghidupkan radio atau menyalakan lampu jika mesin mati. Menghidupkan lampu atau radio terlalu lama pada saat mesin mati akan menghabiskan baterai, karena mesinlah yang mengisi ulang baterai pada saat mobil berjalan. Nah, yang kedua, baterai kering. Jika Anda memasukkan 2 atau lebih baterai dalam senter, artinya Anda menghubungkannya secara seri. Baterai harus diletakkan secara benar sehingga memungkinkan elektron mengalir melalui kedua sel. Baterai yang relatif murah ini adalah sel galvani karbon seng dan terdapat beberapa jenis, termasuk standar dan alkalin. Jenis ini sering juga disebut sel kering karena tidak terdapat larutan elektrolit, yang menggantikannya adalah pasta semi padat. Baterai ini menggunakan Zn sebagai anoda dan C atau grafit yang ditanam dalam pasta dari campuran KMnO4, NH4Cl, C, dan H2O sebagai katoda. Dan yang selanjutnya, baterai alkalin. Baterai alkalin hampir sama dengan baterai karbon seng. Anoda dan katodanya sama dengan baterai karbon seng. Seng sebagai anoda dan MnO2 sebagai katoda. Perbedaannya terletak pada jenis elektrolit yang digunakan. Elektrolit pada baterai alkalin adalah KOH atau NaOH, sehingga reaksinya berlangsung dalam suasana basah. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Potensial sel yang dihasilkan baterai alkali adalah 1,54 volt. Arus dan tegangan pada baterai alkali lebih stabil dibanding baterai karbon seng. Dan yang selanjutnya, baterai nikel kadmium. Baterai ini adalah baterai kering yang dapat diisi ulang. Baterai nikel kadmium merupakan jenis baterai yang dapat diisi ulang seperti aki, baterai HP, dan lain-lain. Baterai ini menggunakan Cd sebagai anoda dan NiO2 sebagai katodanya. Sedangkan elektrolitnya adalah KOH, di mana potensial sel yang dihasilkan sebesar 1,4 volt. Reaksinya adalah sebagai berikut. Dan selanjutnya adalah baterai perak oksida. Bentuk baterai ini kecil seperti kancing baju, biasanya digunakan untuk baterai arloji, kalkulator, dan alat elektronik lainnya. Anoda yang digunakan adalah seng, katodanya adalah perak oksida, dan elektrolitnya adalah KOH, di mana potensial sel yang dihasilkan sebesar 1,34 volt. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Dan yang
Selanjutnya, baterai modern berkinerja tinggi. Yang termasuk ke dalam baterai modern berkinerja tinggi yaitu baterai nikel metal hidrida. Baterai ini mirip dengan baterai nikat, kecuali bahwa baterai ini menggunakan hidrogen sebagai anoda dan NiOH sebagai katoda dengan KOH sebagai elektrolitnya. Dan reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Dan baterai yang selanjutnya yaitu baterai litium. Baterai ini menggunakan litium sebagai anoda dan MnO2 sebagai katoda dengan LiClO4 sebagai elektrolit dalam pelarut bebas air. Baterai ini dapat menghasilkan energi lebih besar daripada baterai biasa dan dapat disimpan lama. Dan yang selanjutnya baterai ion lithium. Baterai ini mirip dengan baterai lithium, hanya anodanya saja yang berbeda, yaitu menggunakan ion lithium sehingga reaksi sel dalam baterai ini bukan merupakan reaksi redoks, melainkan hanya pergerakan ion lithium melalui elektrolit yang satu ke elektrolit lainnya. Dan baterai ini menggunakan bahan cair yang mengandung LiFeF6. Dan yang terakhir yaitu sel bahan bakar. Sel ini adalah sel yang menggunakan bahan bakar biasa seperti campuran hidrogen dengan oksigen atau campuran gas alam dengan oksigen. Sel seperti ini digunakan untuk sumber listrik pada pesawat luar angkasa. Nah, reaksi anoda yang terjadi pada sel bahan bakar yaitu 2H2 ditambah 4OH- menghasilkan 4H2O ditambah 4 elektron, dan katodanya O2 ditambah 2H2O ditambah 4 elektron menghasilkan 4OH- dan hasil akhirnya 2H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O. Agar dapat hasil akhirnya maka 4 elektron yang di anoda dengan yang di katoda sama-sama dibagi 4, maka hasilnya habis, dan hasil akhirnya yaitu 2H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O. Nah, dengan adanya video pembelajaran ini, sekarang kamu sudah tahu kan apa yang dimaksud dengan sel volta, kegunaan sel volta, bagaimana prinsip kerjanya, dan bagaimana rumus dari sel volta tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.